Saya Zahra Khair Maharani dari 12 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang G30 SPKI, yaitu gerakan yang dilakukan PKI pada tanggal 30 September 1965. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa PKI menyerang tokoh-tokoh Indonesia. Yaitu pada masa revolusi, PKI merupakan salah satu kekuatan politik yang paling berpengaruh dalam pemerintahan di Indonesia. Yaitu PKI mampu menempatkan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan Indonesia. Salah satunya Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Akan tetapi pada masa Kabinet Hatta, golongan kiri atau PKI itu dikurangi karena tidak ingin ada dalam tubuh angkatan perang. Dengan demikian, latar belakang atau alasan kenapa ada gerakan G30 SPKI dapat terjadi yaitu yang pertama, ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis di Indonesia. Yang kedua, konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI. Konfliknya yaitu Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan 5. Yang kedua, Angkatan Darat menolak nasakomisasi karena ajaran ini nasakomisasi itu dianggap hanya menguntungkan PKI aja gitu. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana PKI ini bisa menyerang tokoh-tokoh Indonesia dan juga nama-nama tokoh-tokoh yang diserang oleh PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan G30 SPKI mulai menyebar dari Lubang Buaya dan menyebar ke berbagai daerah di Jakarta. Pasukan G30 SPKI dibagi menjadi beberapa pasukan, salah satunya pasukan Pasopati yang berhasil melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi target operasi. 6 jenderal yang menjadi korban keganasan G30 SPKI adalah 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, yaitu Menteri Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Yang kedua, Maijen Haryono Mas Tirto Darmo, yaitu Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Dan yang ketiga, Maijen R. Suprapto, yaitu Deputi 2 Menteri dan Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Yang keempat, Maijen Siswono Parman, yaitu Asisten 1 Menteri dan Panglima Angkatan Darat bidang intelijen. Yang kelima, Brigjen Donald Ijakus Panjaitan, yaitu Asisten keempat Menteri dan juga Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Yang keenam, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, yaitu Inspektur Kehakiman dan juga Auditor Jenderal Angkatan Darat. Sementara itu, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari penculikan. Akan tetapi putrinya, Ade Irma Suryani, terluka parah karena tembakan penculik dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Ajudan Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, ikut menjadi sasaran penculikan karena wajahnya mirip dengan Jenderal Nasution. Ketika itu juga tertembak Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal Rumah Sakit Rotterdam 2, Dr. J. Leimena yang rumahnya berdampingan dengan rumah Bapak Nasution. Lolosnya Bapak Nasution membuat Aidit dan koleganya cemas karena akan menimbulkan masalah besar. Untuk itu, Suparjo menyarankan agar operasi dilakukan sekali lagi. Saat berada di istana, Suparjo melihat bahwa militer di kota dalam keadaan bingung. Akan tetapi, para pemimpin gerakan pada saat itu tidak melakukan apa-apa. Hal ini menjadi salah satu penyebab kehancuran operasi mereka. Sementara itu, sesudah PKI dengan G30 SPKI-nya berhasil membunuh para pemimpin TNI Angkatan Darat, kemudian pemimpin
pimpinan G30SPKI mengumumkan sebuah dekret melalui RRI yang telah berhasil pula dikuasai. Dekret tersebut diberinya nama kode Dekret nomor 1 yang mengutarakan tentang pembentukan apa yang mereka namakan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letkol Untung. 4. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana penumpasan G30SPKI ini. Yang pertama, menetralisir pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum G30SPKI. Yang kedua, operasi militer tentang penumpasan G30SPKI mulai dilakukan sore hari. Ketiga, pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi, dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi pemberontakan senjata. Yang keempat, pasukan Batalion 238 Kujang atau Siliwangi berhasil menguasai lapangan Banteng dan mengamankan markas Kodam 5 atau Jaya dan sekitarnya. Yang kelima, Presiden Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Pasukan RPKAD bergerak menuju sasaran dipimpin oleh Kolonel Subiantoro. Yang keenam, dalam pergerakan pembersihan ke kampung-kampung di sekitar Lubang Buaya, Ajun Brigadir Polisi Sukitman yang sempat ditawan oleh regu penculik berhasil meloloskan diri. Yang ketujuh, pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil ditemukan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang telah dikuburkan dalam sumur tua. Yang ke-8, keesokan harinya bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober, jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang penumpasan G30SPKI di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang pertama, Brigjen Susjom Sumpeno segera memanggil para perwira untuk melakukan taklimat. Yang kedua, Pangdam memerintahkan kepada para pejabat supaya tetap tenang dan berusaha untuk menenangkan rakyat karena situasi yang sebenarnya belum diketahui, berangkat ke Magelang untuk menyusun kekuatan. Yang ketiga, tanggal 2 Oktober membebaskan kota Semarang dengan kekuatan 2 peleton BTR. Yang keempat, kota demi kota yang pernah dikuasai oleh pihak G30SPKI itu berhasil direbut kembali. Yang kelima, dibentuk Komando Operasi Merapi yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Yang keenam, Kolonel Sahirman, Kolonel Mariono, dan Kapten Soekarno berhasil ditembak mati. Yang ketujuh, di Blitar dengan nama Operasi Trisula. 8. Di luar Jakarta dan Jawa Tengah cukup dilakukan dengan gerakan operasi teritorial. Sekian video dari saya.